Mesin dua langkah, kompresi udara masuk dari bawah ke atas, pembuangan udara dari atas ke bawah, tanpa katup. Terdapat pada gergaji mesin untuk kayu besar dengan struktur sederhana, juga terdapat pada sepeda motor off-road bertenaga kuat. Ada bahan, ada mesin bubut, jadi buatlah sebuah mesin untuk bereksperimen, desain modelnya terlebih dahulu. Menggunakan struktur paling sederhana dengan sambungan Y4 untuk membuat crankcase dan tambahkan alur di bagian atas. Potong bagian ulir di kedua ujungnya. Kemudian gunakan mesin bubut untuk memotongnya sesuai ukuran yang telah desain. Lihat efek ini baru dan segar, tanpa lintasan kecepatan konstan, terlihat sedikit rumit tapi sederhana. Gunakan kertas amplas di mesin bubut untuk menghaluskannya. Sekarang sudah jauh lebih baik, hasilnya lebih merata. Sekarang ini adalah mesin silinder, perlu ada bidang datar seperti digambar untuk terhubung dengan silinder dan menyiapkan batang persegi tipe 10. Potong diagonally menjadi dua bagian dan haluskan. Bor lubang, lalu buat ulir. Tempatkan dengan baik, awalnya las beberapa titik sederhana untuk mengunci posisinya. Kenapa ini terangkat? Dekatkan. Lihat betapa besar celah ini, teruskan pengelasan, isi hingga penuh. Lihat, teknologinya sudah meningkat, las sembarangan saja sudah bisa mendapatkan efek ini. Ini adalah hasil las beberapa hari yang lalu, apakah terlihat jelek? Lanjutkan pengolahan, haluskan permukaan, hampir saja tembus. Masih banyak cekungan, untungnya masih perlu dibor, bagian tengah harus dihilangkan. Mengebor agak sulit, lagi pula alat bor ini tidak digunakan untuk mengebor besi. Sudah cukup. Sederhana saja, proses sedikit di kedua sisi. Memudahkan untuk menghubungkan sisi jalan cat yang masih kosong. Perlu menutup bagian depan untuk menggambar lingkaran, sangat jelas, bisa dilihat dari pantulan. Pertama, hilangkan bagian berlebih dari keempat sudut. Jepit batang bahan dan masukkan. Kemudian ke mesin bubut jadi lebih mudah untuk memproses diameter luar. Batang bahan dipukul kemudian ke mesin bubut untuk memproses permukaan dan ukuran diameter dalam serta menyambung dengan pipa bulat kecil. Nanti perlu memasukkan lapisan poros untuk mengukur dulu. Ukurannya tepat 28 mm. Untuk kesenangan, ukuran lubang perlu di 27,97 mm. Tuas ini bergetar ke kiri dan kanan benar-benar tidak ada akurasi. Hanya bisa dibongkar sedikit untuk diukur sekali. Ambil pengukur milimeter dan ukurlah. Setelah memotong dengan tepat, sambungkan kotak kepala ke dalam. Begini sudah cukup. Mulai membuat silinder dengan memotong sepotong pipa bulat. Masih menggunakan mesin bubut untuk mendapatkan ukuran yang tepat. Gambar posisi masuk dan keluar udara dengan kertas karton. Kenapa rasanya tidak terlalu jelas? Gunakan mesin penggiling untuk memotong perlahan, itu akan selesai. Ada sedikit kesalahan di sini. Masalahnya tidak besar. Langsung gunakan lasan untuk mengisinya kembali, lalu ukur permukaan las di mesin bubut. Temukan posisi yang tepat dan potong ulang. Kali ini tidak ada masalah, masih perlu membuat beberapa suku cadang kecil. Memotong, mengelas, kerja berulang. Suku cadang untuk saluran masuk dan keluar udara. 2 saluran pipa pembersih. Penutup kepala silinder. Lubang tengah dengan ulir untuk memudahkan pemasangan busi. Lihat bagian yang baru dilas. Suhu terlalu tinggi.